Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, pada kesempatan ini mari sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, terutama dalam belajar pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kita kembali akan belajar, yaitu akan membahas tentang pelajaran 5 pada buku paket halaman 55. Pelajaran 5 tentang Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Dari kisah ini insyaallah anak-anak semua akan mendapat pelajaran yang berharga, karena Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Bilal bin Rabah adalah sahabat yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala sesuatu, terutama tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita membahas tentang sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah, maka kita akan membahas tentang sabar dan tabah. Tabah dan sabar adalah sifat yang harus dimiliki setiap muslim. Kita harus tabah saat terkena musibah dan sabar dalam menghadapi masalah. Allah memerintahkan umatnya untuk selalu bersabar dan menghadapi cobaan yang Ia berikan. Salah satu sahabat Nabi yang mencerminkan sifat sabar dan tabah adalah yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak yang memeluk Islam setelah mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapat siksaan dari majikannya karena memeluk Islam. Karena kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya, Bilal tidak gentar walau mendapat siksaan yang berat. Dan untuk itu mari membaca kisah Bilal bin Rabah agar lebih anak-anak semua memahami tentang sifat daripada sabar dan tabah yang dimilikinya. Silakan ananda semua bisa membuka buku paket halaman 58. Yang pertama, bagian A, sikap sabar. Pengertian sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Sabar merupakan salah satu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan seorang muslim. Dalam hal ini, sabar dikelompokkan dalam 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Baiklah anak-anakku semua, kita coba. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Dalam menunaikan ibadah, setan selalu menggoda dan nafsu selalu mengganggu agar perintah untuk menjalankan ibadah ditinggalkan atau dilalaikan. Akan tetapi, bagi orang yang sabar dapat menangkis dan mengatasinya sehingga tetap mampu mengerjakan perintah Allah dengan baik. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat adalah menahan diri
untuk menghindari segala perbuatan jahat dan menuruti hawa nafsu angkara murka. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Dengan kata lain, sabar adalah pengaruh dari keyakinan yang mendalam dan tujuan yang bulat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk memperoleh derajat yang tinggi. Itulah yang kedua, anak-anakku. Yang ketiga, kita lanjut, sabar dalam menghadapi musibah. Suatu musibah yang menimpa diri seseorang, ia terima dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar keluar dari musibah. Karena hidup ini adalah perjuangan. Sebuah perjuangan tidak luput dari ujian dan cobaan. Nah, itulah anak-anakku definisi sabar. Baik, yang pertama dalam menunaikan ibadah, yang kedua meninggalkan maksiat, yang ketiga menghadapi musibah. Ketiga hal itu kita harus sabar. Baiklah anak-anakku, kita lanjut ke bagian B, masih pada halaman 58. Sikap tabah. Baiklah anak-anakku, tabah adalah yaitu tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tabah akan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Ia akan selalu mengingat Allah dan berserah diri kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Orang tabah akan tetap tegar walau sedang terkena musibah. Ia tidak lekas putus asa dalam menunaikan kewajiban dan meraih apa yang dicita-citakan. Itu yang dinamakan tabah, anak-anak. Jadi apapun yang menimpa kita, apapun yang kita rasakan yang merupakan cobaan, maka kita harus tabah menghadapinya, apalagi yang namanya musibah. Nah, itulah pengertian atau definisi daripada sikap tabah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke halaman 59 bagian C, di mana tadi bagian A dan B, bagian A sikap sabar, bagian B sikap tabah, dan bagian C selanjutnya adalah kisah Bilal bin Rabah. Baiklah anak-anakku semua, insya Allah kalian mau mendengarkan kisah daripada Bilal bin Rabah. Silahkan anda semua mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Dia milik seorang pembesar bernama Umayyah bin Khalaf. Ibunya bernama Hammamah, keturunan Habasyah. Ayahnya bernama Rabah, keturunan Arab. Karena itu Bilal yang lahir di kota Makkah terkenal berasal dari negara Habasyah. Bilal bin Rabah bertubuh pendek, berkulit hitam dan berambut keriting. Karena seorang budak, setiap hari Bilal bekerja keras untuk majikannya. Perlukah anak-anak tahu budak adalah hamba atau pembantu dari seorang yang kaya? Itu yang dinamakan budak. Seorang budak harus bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan majikannya. Awalnya Bilal bin Rabah adalah penyembah berhala. Setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, hatinya senang dan tenang. Dia merasa cocok dengan ajaran Islam. Suatu hari Bilal bin Rabah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bilal mendapat penjelasan tentang agama Islam. Akhirnya, tanpa ragu-ragu, Bilal memeluk Islam. Bilal memperdalam ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Bilal sangat mencintai Islam, bahkan tetap membelanya walau diejek dan disiksa orang-orang kafir.
Anak-anakku yang berbahagia, setiap orang pasti mempunyai kelebihan. Demikian juga Bilal bin Rabah. Tahukah kalian apa keistimewaan Bilal bin Rabah? Meskipun berbadan kecil, berkulit hitam dan berambut keriting, namun Bilal pemberani. Bilal berani melawan tentangan kaum kafir atas keislamannya. Hal ini dibuktikan pada suatu ketika Bilal pernah menang berkelahi melawan Umayyah dalam perang Badar. Bilal bin Rabah juga memiliki suara bagus dan merdu. Setelah pindah ke Madinah, Rasulullah SAW meminta dia untuk mengumandangkan azan, memanggil orang-orang untuk sholat ke masjid. Alhamdulillah, kaum muslimin datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Baiklah anak-anakku, itu bagian yang C, sedikit daripada kisah pendek tentang Bilal bin Rabah. Dan kita masuk ke halaman 60 yang bagian D, yaitu meneladani perilaku sabar dan tabah dari Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW dan para sahabat selalu berjuang menegakkan tauhid, termasuk Bilal bin Rabah. Bagaimana perjuangan Bilal mempertahankan keyakinan dan kecintaannya terhadap Islam? Bilal yang mempelajari Islam secara sembunyi-sembunyi akhirnya diketahui majikannya. Umayyah mengetahui bahwa Bilal bin Rabah telah masuk Islam. Umayyah pun memaksa Bilal agar keluar dari Islam dan menyembah berhala. Akan tetapi Bilal bin Rabah menolaknya. Akhirnya Bilal disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Meskipun demikian, Bilal bin Rabah mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Artinya Allah itu satu, 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 satu. Bilal disiksa berhari-hari, tetapi beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umayyah terus menyiksa dan memaksa Bilal keluar dari Islam, namun keimanan Bilal kian mendalam. Setiap sore Bilal disiksa dan diseret keliling kota Mekah. Umayyah berkata, "Ayo sebut nama berhala 1 kali." Namun Bilal menjawab, "Tidak, Tuhanku Allah Ahad, Ahad, Ahad." Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Jangan kau siksa orang yang berkata Allah itu, aku akan membelinya." Akhirnya Bilal bin Rabah yang seorang budak itu dibeli oleh Abu Bakar. Kemudian dia bebas dan merdeka, bukan lagi seorang budak. Sungguh mulia dan kuat iman Bilal bin Rabah. Sekali Islam tetap Islam, sekali Allah tetap Allah Tuhannya. Sungguh kejam Umayyah beserta temannya itu. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, dengan mencermati kisah Bilal bin Rabah tersebut, ada banyak pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan kisah Bilal bin Rabah, keteguhan hati Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanannya patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Yang ketiga, janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam surga, pasti ditepati. Yang keempat, kekuasaan Allah menjadi segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Itulah 4 daripada pelajaran yang berharga yang dapat diambil hikmahnya dari kisah Bilal bin Rabah.
Nah, mungkin hanya ini pembelajaran kita anak-anakku semua, di mana kita sudah belajar tentang kisah daripada Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Semoga semua yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang Ananda pelajari, yang didengarkan dari Ustadz, semoga Ananda bisa mengambil pelajarannya dari sikap sabar dan tabahnya daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bilal bin Rabah. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Tetaplah fokus dalam belajar, jaga kesehatan, tetap selalu menjaga kebersihan, dan jangan lupa sholat. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.